Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Bisnis Plan, kami dari kelompok 18 yang beranggotakan saya sendiri, Auliana Rahayu, NIM 2020-0220-169, dan teman saya, Sukenda 20-200-220183 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dari proposal bisnis kami, yaitu kopi biji salak. Latar belakang. Alasan membuat kopi biji salak ini yaitu untuk mengembangkan inovasi dalam hal bisnis kopi yang berbeda dari kopi biasanya, dan sebagai salah satu alternatif pengganti kopi dengan memanfaatkan biji salak yang kaya akan manfaatnya. Selanjutnya, Dari tujuan kopi biji salak ini, menciptakan cita rasa khas dan membuat produk dengan memiliki nilai tambah yang bisa menjadi nilai pertimbangan konsumen. keunggulan produk dari kopi biji salak ini yaitu kopi biji salak ini memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh, kemasannya ramah lingkungan, harganya pun sangat terjangkau, dan menggunakan bahan baku dengan kualitas yang terjangkau. Untuk analisa pasar dari segmentasi pasar, untuk penjualan kopi biji salak ini dipasarkan di wilayah perdesaan dan perkotaan. Karena berdasarkan survei, sebagian masyarakat hampir setiap hari mengkonsumsi kopi sebelum melakukan aktivitas ataupun sesudah aktivitas. Untuk target pasar dari penjualan kopi biji salak ini adalah kalangan remaja hingga orang tua, khususnya mahasiswa, dikarenakan promosi yang digunakan pada bisnis kopi biji salak ini mengutamakan promosi pada media sosial yang kebanyakan digunakan oleh kalangan anak muda hingga dewasa. Analisa kelayakan usaha. Usaha kopi biji salak diproduksi dalam waktu sehari. Dalam sehari, produk biji salak bisa menghasilkan 70 pieces yang siap dipasarkan. Analisis kelayakan usaha yang digunakan kopi biji salak yaitu analisis perhitungan HPP, BEP volume, RC ratio, dan PBP. Untuk manajemennya, sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai semua manusia yang terlibat di dalam suatu organisasi dalam mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi tersebut. Keberhasilan dari suatu organisasi ditentukan dari kualitas orang-orang yang berada di dalamnya. SDM akan bekerja secara optimal jika organisasi dapat mendukung kemajuan karir mereka dengan melihat apa yang sebenarnya kompetensi mereka. Untuk struktur organisasinya yaitu manajer. Manajer dibagi menjadi 3 bagian. Bagian keuangan, bagian produksi, bagian pemasaran. Peran atau tugas kerja. Yang pertama yaitu pimpinan atau manajer, yaitu bertugas sebagai pemilik sekaligus pimpinan. Kemudian bertanggung jawab terhadap jalannya usaha, koordinasi pengawas dan mengarahkan seluruh kegiatan, mengambil keputusan, dan sebagai quality control. Yang kedua, bagian pemasaran, yaitu menjalankan usaha-usaha pemasaran produk, terutama dalam hal promosi, baik itu melalui media cetak maupun media sosial. Yang kedua, mengutamakan kepuasan konsumen dengan selalu menerapkan 3S, senyum, salam, dan sapa. Untuk bagian keuangan, yaitu bertanggung jawab terhadap keuangan usaha, mengadakan dana untuk pembelian bahan dan pengeluaran lain. Yang ketiga, membuat laporan keuangan harian, mingguan, bulan, triwulan, semester, dan tahunan. Yang keempat, melaksanakan tugas kasir perusahaan dan berkoordinasi yang selalu melaporkan mengenai keadaan keuangan perusahaan kepada manajer. Untuk bagian produksi, yaitu membuat produk kopi untuk didistribusikan untuk konsumen, melaksanakan pengadaan bahan baku, dan mengutamakan kepuasan konsumen dengan selalu menerapkan 3S. Salam, senyum, dan sapa. Kemudian kebutuhan sumber daya manusia. Berikut merupakan kriteria karyawan yang dibutuhkan, yaitu meliputi jujur, disiplin, bertanggung jawab, rajin, dan rapi. Lalu sistem kompensasi. Sistem kompensasi dalam perusahaan adalah suatu bentuk apresiasi perusahaan
kepada karyawan atas loyalitas dalam bekerja yang dapat berfungsi sebagai semangat karyawan dalam bekerja menjadi lebih tinggi. Bentuk kompensasi yang diberikan adalah upah atau gaji. Upah merupakan dasar pembayaran yang sering digunakan bagi pekerja-pekerja produksi dan pemeliharaan. Sedangkan gaji atau salary biasanya berlaku untuk tarif mingguan, bulanan, atau tahunan. Untuk strategi pengembangan bisnis kopi biji salak itu yaitu mempertahankan harga minuman yang terjangkau kepada para konsumen. Yang kedua, mengutamakan kualitas produk. Yang ketiga, membuat promo atau diskon di hari spesial dan menciptakan minuman dengan cita rasa yang berbeda namun tetap merasakan ciri khas dari kopi biji salak. Dan di sini kami juga menyediakan pemesanan melalui e-commerce yaitu via Shopee, website, dan melakukan promosi juga melalui media sosial berupa Instagram, TikTok, dan tentunya juga memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Lalu cara produksi. Yang pertama, siapkan alat bahan untuk membuat kopi, kemudian sortir terlebih dahulu buah salaknya, kemudian pisahkan daging dan biji salaknya. Setelah pelepasan biji salak dicuci terlebih dahulu. Setelah biji salak dicuci lalu dikeringkan, langkah berikutnya yaitu sangrai biji salak yang sudah dikeringkan sampai benar-benar matang, tetapi jangan sampai gosong. Sesudah disangrai, blender atau tumbuk biji salak hingga halus. Hasil dari yang di blender tadi diayak terlebih dahulu agar menghasilkan serbuk yang halus atau lembut atau sesuai keinginan. Kemudian campurkan serbuk biji salak dengan gula dan serbuk jahe. Setelah dicampurkan semuanya, kemas kemudian produk siap disajikan atau dipasarkan. Untuk cara pemasaran kopi biji salak yaitu menerapkan 4P, produk, price, place, promotion. Dari segi produk, kopi biji salak memiliki produk yang kaya akan manfaat dan unik. Produk kopi biji salak menciptakan produk secara inovatif dengan memberikan cita rasa yang berbeda, dan salah satu produk minuman ini dapat diminum saat pada cuaca panas ataupun dingin. Kopi biji salak mengusung konsep kemasan yang ramah lingkungan dan kekinian tentunya. Untuk dari segi harga, kopi biji salak sangat terjangkau sekali. Untuk minuman kopi biji salak dibanderol dengan harga Rp4.000. Dari harga tersebut bisa dikatakan sangat murah dan terjangkau di semua kalangan. Untuk place atau lokasi, dari segi lokasi, kopi biji salak sangat strategis karena produk kami dititipkan ke minimarket yang jaraknya dekat dengan kampus dan tersedia juga di e-commerce yang mudah diakses melalui online. Target kopi biji salak adalah mahasiswa, masyarakat, hingga orang tua. Untuk promosi sendiri, kopi biji salak melakukan promosi seperti memberikan diskon 25% atau buy one get one. Perencanaan keuangan. Yang pertama, biaya investasi. Dalam usaha kopi biji salak dibutuhkan berbagai peralatan untuk menunjang berjalannya kegiatan usaha. Penggunaan peralatan digunakan dalam jangka panjang, jadi bisa disebut proyek investasi. Untuk mendapatkan peralatan, diperlukan anggaran modal yang disebut sebagai biaya investasi. Biaya investasi usaha kopi biji salak ini sebesar Rp661.000 untuk membeli 7 unit peralatan, dengan biaya penyusutan sebesar Rp29.000 per bulan, dan selanjutnya biaya operasional. Biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. Biaya operasional meliputi biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel termasuk biaya yang berubah secara proporsional dengan jumlah seperti biaya bahan baku, biaya penunjang, dan bonus karyawan. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah walaupun volume produksi berubah, seperti biaya sewa, biaya penyusutan, dan biaya pemasaran dan gaji karyawan. Dalam bisnis kopi biji salak, biaya variabel diperlukan sebesar Rp661.000 buah menghasilkan total 70 kemasan. Proyeksi rugi laba saat menghitung perkiraan untung dan rugi.
kita bisa melihat untung dan rugi dari bisnis kopi biji salak tersebut. Ketika nilai penjualan lebih besar dari biaya operasi, bisnis dapat dikatakan untung. Pada perhitungan kopi biji salak, perkiraan laba rugi menghasilkan untung sebesar 68.000 per hari. Perhitungan kelayakan usaha, yaitu dengan perhitungan BEP produk, yaitu total biaya dibagi harga jual, 72.000 dibagi 2.000 sama dengan 36. Kemudian dengan perhitungan BEP harga, total biaya dibagi jumlah produksi, 72.000 dibagi 70 sama dengan 1.028,57 atau dibulatkan menjadi 2.000. Keuntungan yang diinginkan adalah sebesar 50% dari harga pokok sehingga ditetapkan harga jualnya sebesar 1.028,57 ditambah dalam kurung 1 1.028,57 dikali 50% sama dengan 1.542,800 sekian dibulatkan menjadi 2.000. Untuk payback periode PBP, total biaya investasi dibagi laba yaitu 661.000 dibagi 68 sama dengan 9,72. Untuk rasionya total revenue dibagi total biaya yaitu 140.000 dibagi 72.000 sama dengan 1,9. Untuk hasil perhitungan dari RC rasio, karena lebih besar dari hasil perhitungan dari RC rasio lebih besar dari satu, maka usaha ini dinyatakan layak dijalankan, yang artinya setiap Rp1 biaya yang dikeluarkan maka akan menerima pendapatan sebesar Rp1,9. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.